Kita mulai dari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih mengerucut ke Mekah, ke keluarga Rasulullah. Nasab Rasulullah ini ada 3 kalau dalam kitab-kitab sirah. Nah, yang pertama itu adalah mulai dari Rasulullah sampai ke Adnan. Itu disepakati oleh para ahli nasab. Karena di Mekah itu banyak ahli nasab, di kabilah Arab juga banyak ahli nasab. Dan uniknya Bapak Ibu, orang Arab ini terkait dengan nasab itu luar biasa. Kita ketika mengarang nasab itu kita tidak punya data. Ngamur saja kita tidak punya data. Tapi orang Arab, entah itu benar atau tidak, mereka itu punya data nasab mereka. Apakah nasab ini benar? Masalahnya yang mengatakan salah tidak punya data pembanding. Ini salah. Ya, kalau ini salah buktinya apa? Ketika dianggap salah itu kan beda dengan yang benar. Masalahnya ini data ada, dibantah bisa, ditolak bisa, dikatakan benar juga tidak ada buktinya. Kalau itu tulisan data, dikatakan salah juga tidak ada buktinya. Tapi minimal mereka punya data itu, dan datanya tetap sambung sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Entah itu benar atau salah. Dan bahkan data mereka sampai ke Nabi Ismail itu ada. Dan Nabi Ismail ini keturunan dari siapa? Nabi Jalur ibu. Terus kemudian anak-anaknya Nabi Ismail itu ada berapa? Istrinya Nabi Ismail ada berapa? Terus kemudian menikah sama siapa saja. Terus kemudian istrinya Nabi Ismail di Mekah ini kan keturunan dari putri Jurhum. Jurhum ini keturunan siapa? Namun yang pasti kabilah Arab ini yang masih tersisa itu adalah suku Qahtan. Kalau yang lain itu sudah musnah, seperti kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud itu sudah musnah. Yang masih tersisa ini adalah yang suku Qahtan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, terus dari mana asalnya mereka? Asal orang Arab itu berasal dari Yaman. Jadi di sana berkembang orang Arab. Terus kemudian dari Yaman itu menyebar ke Qatar, Hijaz, Bahrain, terus kemudian membentuk kabilah namanya kabilah Kindah, suku Kindah. Itu kabilah yang sangat besar. Jadi yang meliputi wilayah Hijaz dan sampai ke Oman, Qatar, Bahrain itu. Dan kemudian ada suku Ma'adirah, jadi yang meliputi kawasan Irak dan sekitarnya. Terus kemudian ada suku Hosan, meliputi kawasan Syam, Suriah dan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, kita melihat ke data riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin bisa menolaknya, tapi kita tidak punya data pembanding. Berarti gimana? Ya, kita terima saja. Kita tolak juga tidak bisa, kita terima mungkin juga ragu-ragu. Tapi ada kelompok pertama yang data ini umum. Artinya semua kabilah Arab di masa itu punya data ini. Dan mereka cara mengabadikan nasab itu dibuat dalam bentuk syair. Syair itu dinyanyikan secara turun-temurun. Jadi mungkin seandainya tidak ada lagu lir-ilir, mungkin yang ingat Semangkali Joko mungkin sedikit. Tapi gara-gara ada lagu lir-ilir, akhirnya orang ingatnya itu siapa yang nulis dulu. Ternyata konon katanya Sunan Kalijogo. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti
Karena memang tidak ada data yang menyelisih data ini, yaitu Rasulullah keturunan dari Adnan, dan suku Quraisy itu keturunan dari Adnan ini. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, kalau kita ulun ini, saya pernah menghafal tapi ya cepat banget lupanya. Masa tidak seperti beberapa ustaz itu yang kayak lengket gitu. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini yang digelari Quraisy. Fihr ini yang digelari Quraisy. Quraisy itu artinya hiu kecil. Jadi Quraisy ini dianggap luar biasa. Orang yang bernama Qusay ini dianggap luar biasa. Kenapa? Karena dia mampu mengalahkan siapapun dan tidak pernah kalah. Maka digelari Quraisy. Nah, terus kemudian ke Quraisy ini tersambung nasab orang-orang Mekah. Quraisy ini bin siapa? Bin Malik, bin Nadar, bin Qais, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Amir, bin Ilyas, bin Mudar, bin Rizal, bin Ma'am, bin Adnan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, sampai ke Adnan ini kelompok yang pertama ini benar. Pertama, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa beliau keturunan dari Adnan. Terus kemudian bangsa Arab apa nasab itu? Karena yang keturunan dari Adnan tentu bukan Rasulullah saja, tapi semua Quraisy Mekah itu keturunan dari Adnan. Karena jarak antara Quraisy yang kemudian menjadi nama suku itu masih ada Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizam bin Ma'ad bin Adnan. Jarak antara Quraisy sampai Adnan itu ada 12. Jadi jarak antara Quraisy dengan Adnan itu masih ada 12. Maka yang hafal itu banyak. Apalagi mereka menghafalnya melalui lagu tadi. Adapun jarak antara Rasulullah sampai dengan Quraisy ini ada Abdullah, Abdul Muttalib, ada Hashim, terus kemudian ada Amr, Abdi Manaf, Mughirah, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Abdi Manaf, Ghalib, Fihr. Jadi jaraknya ada 15. Jadi Abdullah sampai ke Quraisy ada 12 orang secara turun-temurun itu sudah membentuk suku. 12 orang secara turun-temurun itu sudah membentuk suku. Kok bisa? Iya, kita hitung saja. Tapi kalau zaman sekarang itu mungkin mustahil, Bapak Ibu. Tapi kalau zaman dulu tidak mustahil. Cara menghitungnya begini. Quraisy ini punya anak, anaknya 20. Dia umpamanya. Nah, 20 ini masing-masing punya anak 20. Berarti sudah berapa? 20 kali 20. Terus 20 ini masing-masing punya anak 20. Makanya cepat. Nah, inilah bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Nabi Yakub alaihissalam punya putra 12. Nah, dari 12 putranya sudah membentuk suku yang itu butuh waktu 300 tahun. Jarak antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu 350 tahun. Tapi sudah membentuk 12 suku besar dengan jumlah ribuan. Tapi sekali lagi zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang apa yang menurut? Terus
Nanti pinter. Empat. Papat itu loh, putune wong papat. Iya, papat ini kan berarti putune wong papat kan. Putune papat berarti yang papat. Nah terus kapan ini berkembang jadi suku ini? Tapi alhamdulillah kita hidup sudah banyak manusia nih. Tapi kalau zaman dulu itu tak berpikir nanti kontrak gimana, nanti apa namanya, pengen rumah kampungnya di mana, kuliahnya di mana. Kita zaman dulu tak mikir itu, karena hidup masih sederhana.